Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang seiman dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pembahasan ilmu tajwid dan tahsin tilawatil Quran. Pembahasan kita malam hari ini yaitu berkaitan tentang sifat al-isti'la dan sifat al-istifal, insyaallah ya. Imam Ibn Jazari ta'ala menyebutkan tentang sifat isti'la ini wa sab'un lin khussa daghtin qid hasar. Ya. Imam Ibn Jazari ta'ala menyebutkan ada 7 huruf yang masuk dalam sifat isti'la ini. Ya, al-isti'la ada 7 hurufnya. Beliau menyebutkan khussa daghtin qid. Ya. Ketujuh huruf ini memiliki sifat isti'la. Apa itu isti'la? Secara bahasa isti'la itu artinya al-ulu wal irtifa'. Ya. Tinggi dan terangkat. Ini secara istilah, ya. Bahasa. Oleh karena itu Syekh Dr. Aiman menyebutkan yang dimaksud dengan tinggi dan terangkat sini adalah irtifa'ul lisan. Yaitu terangkatnya lidah. Lidah yang bagian mana? Para ulama menyebutkan yaitu aqsal lisan, pangkal lidahnya terangkat. Jadi terangkatnya pangkal lidah saat mengucapkan huruf-huruf isti'la ini. Itu ya yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ketika mengucapkan huruf isti'la, pangkal lidah harus terangkat. Ya, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Adapun secara istilah tasa'udus sawti ila hanakil a'la 'inda nutqi biharfil musta'li. Naiknya suara ke langit-langit ya ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la ini. Terangkat suaranya. Ini tidak terjadi kecuali kita mengangkat pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya diangkat, maka suaranya ketika keluar naik dia. Tasa'ud, naik. Ya, landasannya terangkat, ya kan? Maka suaranya naik, ya, pangkal lidahnya terangkat. Hurufnya ada 7. Yang pertama adalah huruf kha. Ya, ketika mengucapkan huruf kha dari ujung tenggorokan itu, pangkal lidah terangkat. Kha, naik dia. Kha. Ya. Kemudian huruf shad juga sama. Ketika mengucapkan huruf shad dari ujung lidah, pangkal lidah terangkat. So, ya, terkumpul dan naik karena shad ada sifat itbaqnya, nanti akan kita bahas ya. Kemudian huruf dad sama juga, pangkal lidah terangkat ya, tepi lidahnya menyentuh ke dinding gigi geraham. Do, suaranya naik ke langit ila hanakil a'la, naik ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la ini. Kemudian huruf ghain sama, ketika kita mengucapkan dari ujung tenggorokan sama. Ghairi, bukan turun, bukan gha. Ya, ini pangkal lidahnya turun, suaranya jadi turun jadinya, bukan gha tapi naik dia. Seperti ya, menaiki tanjakan. Ya, suaranya naik ke langit-langit ya. Ini tidak terjadi kecuali dengan kita mengangkat pangkal lidah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Dr. Aiman dan para ulama ya ketika beliau menjelaskan tentang syarah Jazariyah ini. Jadi terangkatnya irtifa'ul lisan, terangkatnya lidah itu maksudnya adalah pangkal lidah. Makanya di sini
Cara mengucapkan huruf-huruf isti'la itu dibunyikan dengan cara mengangkat lidah. Lebih tepatnya adalah aqsal lidah, pangkal lidahnya ke langit-langit atas, sehingga dari proses inilah suaranya akan terdengar tebal tadi dan naik. Nah, tebal dia. Ya, karena suaranya naik ke langit-langit, ya. Kemudian huruf ta sama, ketika kita mengucapkan huruf ta dari ujung lidah, pangkal lidah juga terangkat. Ya. Ya. Ya, bibirnya diam aja, enggak enggak gitu bibirnya, ya. Baik, jadi hanya lidahnya nempel di pangkal gigi seri atas, kemudian pangkal lidah terangkat. Ya, ketika mengucapkan huruf ta. Kemudian huruf qaf sama juga. Ketika kita mengangkat pangkal lidah kita, ya, menempel pada langit-langit atas, ya. Huruf qaf juga sama. Ini pengucapan huruf qaf, ya. Jadi dia terangkat. Begitu juga dengan huruf dha, ketika kita mengucapkannya dari ujung lidah menempel ke ujung gigi seri, ya, 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 terangkat ya. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la ini dikenal juga huruf yang memiliki sifat tafkhim, tebal. Huruf tafkhim, huruf yang dibaca tebal. Ya. Karena huruf-huruf ini di semua keadaan, baik dia berharokat fathah, kasrah, dhammah maupun sukun, selalu tebal. Selalu tebal, mufakham daiman. Ya. Selalu sampai bila-bila masa, ya kan? Sampai hari kiamat tebal. Tidak ada yang membuat dia tipis. Kalau ada yang membuat huruf-huruf isti'la ini tipis ya, itu antum sendiri yang salah baca. Ya, misalkan huruf qafnya yang kasroh jadi kaf, mustaqim jadi kaf. Itu antum sendiri yang salah. Bukan sifat hurufnya, enggak. Sifatnya ini selalu ada, mufakham daiman. Ya, selalu dia tebal ya. Sampai seterusnya. Ini huruf-huruf isti'la, ya. Baik. Nanti akan kita bahas di bab tafkhim dan tarqiq nanti insyaallah. Oleh karena itu, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la ini tidak boleh pangkal lidahnya turun. Di semua jenis atau bentuk harokatnya, fathah, kasrah, dhammah tidak boleh, terutama yang kasrah. Para ulama sering mengingatkan ketika huruf isti'la ini kasrah baris bawah, maka hati-hati untuk tidak menipiskannya. Ya, seperti huruf shad dibaca si dibaca sin. Huruf ta dibaca ti, ming tin. Seharusnya pakai ta, ming tin. Ya, ketika kasrah ini yang sering salah banyak ya. Kita dapati para qari dalam membacanya. Ya, dia mengubah sifat isti'la yang menjadi tipis, istifal ya. Ini tidak boleh. Huruf apa lagi? Huruf qaf yang sering juga. Ya. Kemudian huruf dha, azim. Azim dibaca azim. Ya. Azabun azim. Itu banyak kita dengar. Ya, kesalahan itu terjadi karena si qari atau si pembaca tadi tidak memahami tentang makhraj dan sifat huruf tersebut, ya. Ini kesalahan yang sering terjadi itu ketika berharokat kasrah. Ini sudah sering diingatkan oleh para ulama. Makanya kita dapati sebagian orang membacanya dengan tipis. Ya. Seperti huruf qaf, huruf ta, huruf shad, kemudian huruf dha, ini sering.
Kalau ghin masih kedengaran lah. Ya. Huruf kha masihlah khilalun masih ada lah ya tebalnya. Walaupun tidak nampak gitu kan. Tapi huruf-huruf ini bisa mengubah ini. Huruf dha antum baca dengan tipis jadi za. Huruf qaf antum baca dengan tipis jadi kaf. Huruf sad jadi sin. Ya, huruf ta jadi ta. Ya, ini akan mengubah, tentunya mengubah arti, ya, mengubah huruf, mengubah arti. Ya, ini yang dikhawatirkan terjadi pada pembaca Al-Qur'an, ya. Dan ini memang banyak ya kan kita dapati. Tapi itu catatannya yang antum harus perhatikan ketika berharokat kasrah, huruf-huruf isti'la ini tidak boleh sampai tipis. Ya, tidak boleh dibaca tipis. Baik. Coba kita baca contoh ayatnya ya. Dari mulai yang fathah ya. Khatama minal akhirin al-khurtum nakhruj. Baik, kemudian huruf sadnya sabaru yahtasimun sudurihim islaha ya. Kemudian huruf dad dabaha dhiza tafidu fadlullah. Huruf ghain minal ghabirin min ghillin allamul ghuyub fastaghfir ya, fastaghfiru lil mutaffifin khati'ah min tin tuwa fi batni qataltum qila fi qulubihim aqbil dhalila azim yanzurun azlam mahfuz. Ya, enggak boleh diubah jadi zai ya. Mahfuz. Itu zai itu. Salah, bukan zai. Ya, itu mengubah huruf juga jadinya. Baik. Itu contoh-contoh dari huruf-huruf isti'la ini. Adapun ya, selain dari huruf isti'la ini maka nanti dia masuk ke tipis atau istifal ya. Baik. Berikutnya sifat istifal. Ya, istifal secara bahasa artinya inkhifad, merendah. Ya, turun. Yani inkhifadul lisan. Turunnya lidah. Ya. Turunnya lidah. Maksudnya lidah bagian mana ya? Pangkal lidahnya turun. Huruf isti'la naik, huruf istifal turun. Pangkal lidahnya tuh turun ya. Adapun secara istilah adalah adamu tasa'idi saut ila hanakil a'la inda nutqi bil harfil mustafil. Tidak naiknya suara ke langit-langit. Ya, bagian atas ketika mengucapkan huruf-huruf istifal ini. Disebabkan oleh apa? Karena pangkal lidahnya tuh
turun. Jadi suaranya itu langsung jalan keluar dia. Tidak ada lagi naik-naik dia. Ya, karena jalannya rata. Ya, kecuali kalau ada kayak huruf isti'la tadi, pangkal lidahnya naik, maka suaranya pun ikut naik. Ya. Baik. Hurufnya sisa dari huruf isti'la, 22 hurufnya. Ya. Dari 29, 7-nya isti'la, 22-nya adalah istifal. Semua huruf istifal ini tipis kecuali 3 huruf. Nanti akan kita bahas di bab ya tafkhim dan tarqiq. Ya, huruf-huruf istifal ini semuanya tipis. Ya, disebut juga huruf tarqiq atau dibaca dengan tarqiq, tipis. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini kecuali 3 huruf. Alif, lam dan ra. Nanti akan kita bahas di ya, sifat atau bab tentang tafkhim dan tarqiq. Ya, semuanya tipis, tidak ada perbedaan pendapat kecuali 3 huruf. 3 huruf ini alif, lam dan ra, sifatnya adalah tipis, namun dia juga bisa tebal bila ada sebab. Bila ada sebabnya. Nanti akan kita bahas untuk huruf alif itu tebalnya ya hanya 1 sebabnya. Huruf lam itu tebalnya karena 2 sebab. Huruf ra tebalnya ada 8. Tipisnya 7, boleh tebal boleh tipis 1. Itu nanti akan kita bahas di sifat tafkhim dan tarqiq. Baik. Kemudian dinamakan dengan istifal karena inkhifal, merendahnya lidah. Dalam pengucapan huruf ini pangkal lidahnya turun ya. Pangkal lidahnya turun. Jadi ketika mengucapkan huruf istifal ini, misalkan huruf hamzah misalkan a, tidak boleh o tapi a. Ya, i, u. Ya, tipis ya. Begitu juga dengan huruf yang lainnya, misalkan huruf ba, bi, bu, tipis. Ya. Ini yang antum harus perhatikan, tidak boleh dibaca tebal. Terutama kata para ulama bila huruf-huruf istifal ini bersandingan dengan isti'la. Nah, ini yang antum harus hati-hati di situ. Misalkan ada huruf istifal di tengah-tengah huruf isti'la. Kho, la, ko. Ada 2 huruf isti'la tuh. La-nya di tengah-tengah. Ya kan? Jangan sampai la-nya dibaca tebal. Kholoko. Kholoko. Salah. Yang benar kholaqo. Khalaqal insana. Laqad khalaqnal insana fi. Ya. Tidak boleh khalaqa. Contoh yang lain, misalkan di surah Al-Humazah, allati tatto. Ta dekat dengan huruf to. Jangan dibaca totoliu. Nah, ini hati-hati nih, dekat-dekat nih dia. Ya. Nah, ini jangan sampai dibaca tebal, karena sebagian orang ada yang membaca itu salah baca dia. Dibacanya tebal juga. Totoliu ala. Sama juga di surah Al-Fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ya kan? Ya, ada yang baca tebal. Ini berhati-hati, para ulama sering mengingatkan itu. Hati-hati huruf istifal kalau dekat dengan isti'la atau ada di antara isti'la. Jangan sampai dia ikut tebal, atau sebaliknya, yang tebal jadi tipis. Ya, yang tebal jadi tipis. Khalaqal insana. Ya, ada enggak yang baca kayak gitu? Ada, lidah-lidah Melayu ada. Ya kan? Macam kita ini kan. Dulu ngajinya kayak gitu. Khalaqal insana. Ya. Khalaqal. Jadi tipis jadinya ya. Baik. Ini harus
hindari ya. Jangan dibaca ditunaikan yang tebal-tebal, yang tipis. Walaupun dia berada di antara huruf yang tebal atau huruf yang tebal tadi berada di antara huruf yang tipis. Tunaikan tebal-tebal, tipis. Bagaimana caranya? Pangkal lidah nih. Berarti pangkal lidah antum nih mau refleks, lentur gitu. Ya. Khala, khalaqal. Naik turunnya itu. Ya mau ini, makanya mau sering dilatih. Nah, ya. Kalau jarang dilatih nanti begitu ngangkat terus jadinya. Khalaqal jadinya. Khala. Khalaqal. Balik lagi dia tu. Khalaqal, ngangkat lagi dia. Jadi mau main ini lidahnya ini lentur. Berarti mau sering dilatih, mau sering membaca. Kalau jarang baca sulit dia, nanti dia mikirnya itu lama dia. Khalaq. Bagaimana kalau jadi imam misalkan? Laqad khalaq mikir lama ya. Macam kaset kusut jadinya nih. Yang dengar ngapa imam nih? Rupanya ini ya nyangkut lidah ya. Susah dia mengucapkan. Nah, ini mau sering dilatih ya. Baik. Ini yang diingatkan oleh para ulama ya. Terutama huruf istifal ini kalau dekat dengan huruf isti'la. Maka berhati-hati untuk tidak menebalkannya atau sebaliknya. Huruf isti'la ditipiskan ya. Baik. Ini gampang, tinggal antum turunkan ya pangkal lidahnya. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Dua sifat ini, isti'la terangkatnya pangkal lidah, yakni hurufnya selalu tebal. Istifal turunnya pangkal lidah, hurufnya selalu tipis. Ya, jadi ketika mengucapkannya untuk huruf isti'la suaranya naik. Istifal suaranya itu turun, langsung jalan keluar dari mulut. Ya. Baik, ini sifat yang berlawanan. Isti'la lawannya istifal. Baik, tafadhal, silakan ada yang ingin ditanyakan tentang dua sifat ini. Bila ada masih yang belum dipahami, silakan. Jangan lanjut kita belum ya. Istifal sukun tetap tipis. Ya. Huruf istifal mau sukun mau berharokat sama hukumnya tipis. Tidak ada perbedaan pendapat kecuali pada 3 huruf tadi yang kita sebutkan. Alif, lam dan ra. Ini bisa tebal bila ada sebabnya tadi. Nah, sebab itulah yang antum harus ingat nanti ketika belajar tentang tafkhim dan tarqiq itu. Kalau tidak hafal itu nanti ketika bertemu dengan lafaz itu antum salah nanti. Ketika bertemu dengan alif, bertemu dengan lam, bertemu dengan ra, pada lafaz-lafaz tertentu yang di situ ada sebabnya dia menjadi tebal, nanti antum bisa terjadi kesalahan. Ya. Ini banyak orang yang tidak memahami tentang sifat mustahaq ini. Ini kan sifat juga dia namanya mustahaq. Mustahaq al-huruf, sifat yang muncul karena ada sebab. Ya, muncul karena ada sebab. Ada 11 itu mustahaq huruf itu ya. Baik. Berikutnya silakan. Hah? Roh. Huruf apa? Ghain. Tebal. Kasrah. Ghi. Pangkal lidahnya tetap naik. Jadi ketika mengucapkan ghain dari ujung tenggorokan itu, kan keluarnya dari ujung tenggorokan sini nih. Ya, yaitu dekat dengan anak teka atau anak lidah itu. Nah, pangkal lidah juga terangkat. Ri, terangkat nih, ri, ya, rilalu, rishawah, terangkat juga pangkal lidah. Tetap setiap kita mengucapkan huruf isti'la, baik yang fathah, kasroh, dhammah, sukun, selalu pangkal lidahnya naik.
Walaupun kasroh naik dia tetap. Naik terangkat. Belum nggak sampai tafkhim tarkik. Ya. Yang dimaksud dengan tebal, oke, taib. Yaitu tafkhim secara bahasa ungkapannya adalah tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim itu kata para ulama adalah ibaratun an simanin yadkhulu ala sautil harfi inda nuqibi fayamtali'ul famu bisada. Ini dia tuh nih. Poinnya di situ. Kata para ulama, tafkhim itu adalah ungkapan tentang sifat tebal yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka mulut kita ini penuh dengan gema. Nah, di situ adalah letaknya. Jadi disebut dengan gema, tebal itu adalah mulut kita penuh dengan sodahun, yakni gema. Ri. Berbeda ketika mengucapkan huruf yang tipis. Ri. Mulut tidak penuh dengan gema, tapi yang tebal ri. Tapi huruf yang tipis kiku tidak banyak gemanya. Yang letak perbedaan tebal dan tipis itu adalah mulut kita penuh gema. Penuh mulutnya. Karena suara tadi naik ke langit. Fahim? Nanti kita lebih jelasnya di bab tentang tafkhim dan tarqiq. Itu dia yang maksud tebal tipis, bukan tulisan yang tebal. Ya. Jangan sampai salah paham nih. Hurufnya tebal, nanti begitu nulisnya ditebal karena spidol kan. Ya. Bukan itu ya. Atau bentuk titiknya dibesarkan, tebal kan titiknya. Enggak. Jadi mulut kita penuh gema. Itu dia. Huruf isti'la ketika sukun dibaca ada jedah? Enggak ada jedah ya. Tidak ada jedah. Contohnya huruf sin misalkan. Mustaqim, tidak ada jedah. Kalau yang dimaksud jedah itu berhenti sejenak, berarti nambah hukum baru dia, saktah. Mustaqim, salah tu dah. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada jedah seperti itu, berhenti sejenak, itu nambah hukum baru kata para ulama, yaitu saktah, tidak boleh. Jadi tidak ada jedah, mau dia sukun atau berharakat tidak jedah. Alhamdulillahi rabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh an'amta alaihim. Tidak boleh, itu anak kecil. Ya, tidak ada jedahnya ya. Baik. Jadi tidak boleh dibuat jedah atau berhenti sejenak. Nanti menambah hukum baru di situ jadinya, ya. Nanti akan kita bahas di bab-bab tertentu nanti tentang waqaf saktah. Jadi tidak boleh nambah hukum baru saktah. Karena saktah ini tidak ada ya, di sembarang tempat. Dalam riwayat Hafiz dari Syatibiyah hanya ada 6 tempat saja. 4 yang wajib, 2 yang jaiz. Selebihnya tidak ada saktah lagi. Dalam riwayat Hafiz dari Syatibiyah yang kita pakai. Dan tidak boleh di Al-Fatihah ada jedah. Siratal ladzina an'amta alaihim, tidak boleh. Walaupun sejenak berhentinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sejenak kayak gitu pun salah. Ya, dia bersambung masih. Alhamdulillahi rabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh an'amta alaihim. Ada jedah-jedahnya, tidak boleh. Baik, ya. Begitu juga dengan huruf isti'la. Huruf apa saja? Istifal ke isti'la, tidak boleh ada jedah. Misalkan huruf qaf misalkan. Aqlam, iqra. Tak boleh ada jedah. Iqra. Ya. Atau huruf ghain misalkan. Ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh.
Ghairil maghdubi alaihim, maghdubi alaihim walad. Enggak boleh maghdubi, ada jedahnya. Terputus suaranya ya. Baik. Ini ya. Itu nanti nambah hukum baru dia. Ada lagi? Silakan. Ya. Nanti kita bahas di tafkhim dan tarkik tuh. Lafaz Allah itu terdiri dari huruf alif, lam, dan ilah plus ilah, ya kan? Kemudian digabung menjadi muncullah kalimat Allah, ya kan? Nah, disitulah muncul lam yang dibaca tebal. Alif, lam, dan ro tadi pengecualiannya lam dibaca tebal, lam yang ada di lafaz Allah. Kapan dia ada sebabnya nanti akan kita sebutkan di bab tafkhim dan tarqiq. Insyaallah nanti kita sebutkan. Ada lagi? Tak ada? Paham ya insyaallah ya? Isti'la dan istifal. Ya, ketika sukun, ketika berharokat sama saja, semuanya selalu tebal untuk isti'la. Istifal selalu tipis. Tidak ada perbedaan pendapat kecuali pada 3 huruf. Ya. 3 huruf tadi alif, lam, dan ra itu insyaallah nanti akan kita bahas di bab tafkhim dan tarqiq. Baik. Dan juga tidak ada jedah ketika sukun, baik yang isti'la maupun yang istifal, tidak boleh ada jedah. Berhenti dulu sejenak. Ya. Itu kalau berhenti sejenak nambah hukum baru berarti. Yaitu sakta, tidak boleh. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Habis ya? Azan. Nah, silakan yang ingin bertanya lagi aja. Yang lain boleh. Di luar materi boleh. Bab tentang Al-Qur'an. Ada jedah tadi. Udah tua kali mama. Udah tua. Ya kalau dia berhenti pas wakaf enggak apa-apa. Ya, pas wakaf enggak apa-apa. Tapi kalau pas tengah ayat misalkan siratal kan itu kekenyangan misalkan. Nanti ulang lagi itu imamnya. Tapi kok dia langsung lanjut enggak boleh. Ulang dulu. Ya. Itu kan salah satu namanya waqaf ittirari. Wakaf itu ada 4. Ikhtibari, intidhari, ittirari, dan ikhtiari. Nah, wakaf yang salah satu tadi yang disebutkan itu ittirari itu namanya. Ittirari itu ada sesuatu yang mendesak dia, menekan dia untuk wakaf. Seperti batuk, bersin, menangis karena lupa, kehabisan napas tidak sengaja, sendawa. Itu namanya wakaf ittirari, ada unsur terpaksa dia. Macam mana dia mau nahan udah temuntah misalkan gitu kan. Atau mau sendawa, tahan duk selesaikan ayat masih panjang gitu. Ada dia apa? Ya, habis napas ya kan. Terduduk nanti dia ya. Jadi yang seperti itu tidak mengapa. Walaupun di tengah ayat rusak ke maknanya tidak mengapa karena ada unsur terpaksa. Tetapi nanti ngulangnya kata para ulama tidak boleh langsung. Boleh langsung kalau tidak merusak makna. Tapi kalau merusak makna, ulang lo dari awal tadi. Ulang lo, mundur lo, betulkan dulu ayatnya gitu, Pak. Paham tum sampai sini? Nanti akan kita bahas di bab wakaf itu ada.
Nah, kalau seakhirannya dia terpaksa, itu kan ada unsur terpaksa dia. Bukan enggak dia mau enggak sendawa gitu, siapa tahu dia udah tua, ada penyakit kayak gitu kan enggak bisa kayak kita. Ya. Nah, tinggal nanti rusak atau tidaknya, cara ngulangnya lagi tuh mulainya dilihat. Ya. Nah, itu enggak bisa gak kita ngukumi dia salah gak, karena dia unsur terpaksa dia. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mau mendengar langsung dulu kita buktinya. Bisa saja antum salah juga kan? Nah, dia ada penyakit atau apa ya? Wallahu a'lam ya. Barakallahu fikum, karena sudah azan. Insyaallah kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.